Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan, diremehkan dan dikira lemah karena hanya seorang wanita, ternyata memiliki pukulan mematikan hingga ditakuti seluruh penghuni penjara. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal ketika seorang anggota polisi meninggal dunia. Tak lama sekelompok gangster memasuki rumah duka. Terlihat ketua geng tersebut menghampiri seorang perwira polisi dan merendahkannya seakan memancing kemarahan. Seorang istri bernama Lao Liang tidak kuat menahan emosi melihat pria tersebut yang merupakan dalang dari kematian suaminya. Akibat dari kejadian tersebut, Liang harus menjalani hukuman di penjara meskipun dalam keadaan hamil besar. Suatu hari di dalam penjara, terlihat para tahanan sedang antri membeli tisu kepada Kahong yang merupakan tahanan paling ditakuti. Saat seorang tahanan protes karena tisu yang didapatkan hanya sedikit, Kahong dengan sengaja melemparkan tisu tersebut hingga basah. Tiba-tiba Liang datang dan tahanan itu bersembunyi di balik tubuhnya untuk meminta bantuan. Tak lama Kahong menyuruh anak buahnya untuk menyerang Liang. Liang mengobati tulang punggung Kahong sehingga merasa nyaman. Karena mendengar keributan, para sipir datang mengamankan semua tahanan. Namun tak lama, Liang merasakan sakit perut. Mereka pun bergegas membawanya ke rumah sakit penjara. Yang ternyata Liang mengalami kontraksi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Liang Pen. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, terlihat tukang pijat bernama Gui mendapatkan seorang langganan. Tiba-tiba sekelompok gangster datang dan menyerang mereka. Gui terpaksa harus ikut terlibat dalam perkelahian tersebut. Gui berhasil melumpuhkan mereka semua dan diberi upah karena telah melindungi pelanggannya. Dia diundang ke rumahnya untuk makan bersama dan baru mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang ketua geng Qianglong bernama Chang Meng. Dan sebagai bentuk terima kasih, Chang Meng mengajak Gui bergabung dan mendapatkan posisi penting, yaitu menjadi kaki tangan Chang Meng dan memimpin anak buahnya. Seorang pria bernama Xibei terlihat senang dengan keberadaan Gui dalam gengnya. Ketidaksukaannya membuat anggota geng Qianglong terpecah menjadi dua kubu. Kubu Xibei menantang kubu Gui untuk bertarung, namun Gui menolak dan menawarkan pertarungan duel yang akhirnya disetujui oleh Xibei, dan mereka pun bertarung. Gui berhasil mengalahkan Xibei sehingga kini dihormati oleh semua anak buahnya dan diperlakukan baik oleh Chang Meng. Suatu malam, Chang Meng mengadakan pesta di sebuah klub malam bersama para anggotanya dan mengajarkan Gui semua hal yang biasa mereka lakukan. Di tengah pesta, tiba-tiba seseorang menyiramkan sesuatu ke wajah Gui dan setibanya di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Gui mengalami kebutaan permanen. Gui yang sudah sadar mulai cemas dan memanggil anak buahnya bernama Bang Wen menanyakan kondisinya. Bang Wen dengan terpaksa memberitahukan penjelasan dari dokter. Sontak saja Gui terkejut dan tak terima dengan kondisinya hingga meluapkan amarah. Setelah keluar dari rumah sakit, Gui hadir di pertemuan geng Qianglong. Chang Meng mengabarkan bahwa wanita yang telah menghabisi ayah Chang Meng telah dibebaskan dan menyuruh Chang Meng agar membalaskan dendam ayahnya. Di tempat lain, Liang akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman 30 tahun dan kembali ke rumah. Kahong yang telah bebas lebih dulu diperintahkan Liang untuk membuka klinik pijat yang diajarkan Liang saat dalam tahanan.
怎么样，王哥，力度行吗？Setelah Kahong selesai memijat pelanggannya, Liang mulai bertanya mengenai keadaan Liang Pen. Saat Kahong bebas dari penjara, Liang memintanya untuk mencari tahu keadaan anaknya. Kahong menunjukkan foto kecil Liang Pen, yang saat itu mempunyai keluhan di matanya. Dokter mengatakan itu dialami saat masih dalam kandungan. Setelah itu, ia kehilangan kontak dan melapor kepada polisi, namun sampai sekarang belum mendapatkan kabar terbaru dari anaknya. Liang pun merasa bersalah dan teringat kembali saat putranya berumur 1 tahun, terpaksa harus merelakan dibesarkan di panti asuhan. Meskipun sempat menolak dan melawan petugas, namun ia tak bisa berbuat apapun. 当初入过监狱，都怪我。休息，把身体养好。当然不担心。 Malam pun tiba saat Kahong akan menutup kliniknya. Tiba-tiba beberapa orang suruhan Changmeng menyerang dan memukulinya. Mereka juga mengambil semua uang yang ada di kasir. Namun saat diperiksa, ternyata mereka salah sasaran. Hingga tak lama, 是什么人？为什么要打人？ Liang berhasil membuat mereka terpental keluar, dan polisi yang sedang berpatroli pun menangkap mereka. Kahong terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat Liang akan mengantarnya, Kahong menyuruh Liang untuk tetap tinggal menunggu polisi datang, membawa kabar mengenai Liang Pen. 是个老太婆，挺厉害的。母子团聚才是最重要的。是亲的，他是儿子的那个，能有多厉害呀？我一举全动，我。 Karena kegagalan anak buahnya, Changmeng kini menugaskan Gui untuk menyamar sebagai Liang Pen dan menghabisi Liang. Bang Wen datang ke klinik tersebut dan menyamar sebagai polisi untuk mengabarkan bahwa Liang Pen telah ditemukan namun dalam keadaan buta. "医生说是怀胎的时候呢，孩子小时候总是半夜哭。你辛苦了。她就是之前找你的梁女士。 Selama tinggal di sana, Gui diajarkan teknik pijat agar bisa membantu Liang melayani para pelanggannya. Liang memberinya buku timbul agar mudah mempelajari tekniknya. Dan semua laci sengaja diberi label huruf timbul agar memudahkannya dalam bekerja. Dia juga belajar cara meracik obat-obatan herbal. 你不要靠太近啊，小心烫到。 Malam harinya, Gui mencoba menyelesaikan misinya untuk menghabisi Liang dengan cara menyerangnya saat tertidur di sampingnya. Namun berkat insting yang tajam, Liang bisa merasakan adanya ancaman meski dalam keadaan tertidur. Kahong yang masih dalam masa pemulihan mampir ke rumah beberapa saat sebelum kembali lagi ke rumah sakit. Saat ke kamar kecil mencari Liang, terlihat Liang sedang mengancam Gui. Liang menjelaskan bahwa Liang Pen telah ditemukan. Namun Kahong tak percaya begitu saja dan menginterogasi Gui dengan beberapa pertanyaan. Gui pun menjawab seadanya. Setelah itu Liang mengajaknya duel sekaligus mengajarinya cara untuk melindungi diri.
要再有人进医院了。 Kahong masih belum sepenuhnya percaya. Dia meminta Gui mengantarkannya ke toilet dan diam-diam menggunting rambutnya. Gui tertarik dengan kemampuan bela diri Liang dan tekun berhati. 有白发。 30个。还有多少个？ Suatu malam, Liang memberikan buku tabungan dan sertifikat rumah miliknya untuk menebus kesalahan karena tak bisa membesarkannya. Gui merasakan pergolakan batin dan merasa tertampar dengan kebaikan hati Liang, sementara dia berniat menghabisinya. 就有一张房产转让合同，每次你服务完一个客人，你记不记得啊？来，你拿着。本来就是留给你的，你就不怕我拿着你的钱跑？ 我不能一辈子陪着你啊！你想怎么用就怎么用。 Keesokan harinya, Liang menemui dokter untuk konsultasi mengenai penyakitnya. Dokter mengatakan bahwa ia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sesekali akan kehilangan ingatan untuk sementara waktu. Dokter menyarankan agar segera mencari relawan yang bisa mengurusnya di masa tua. Suatu hari, Gui mengatakan kepada Bang Wen bahwa dia tak akan menuntaskan misi dari Chang Meng. Dan tiba-tiba Chang Meng menghubungi, namun Gui menolak panggilannya. 阿贵还没有接电话，让丽雅动手。 Keesokan harinya, seorang wanita bernama Leah datang ke rumah Liang, menawarkan diri menjadi sukarelawan untuk mengurusnya. Saat Liang memeriksa profilnya, Gui mencium aroma darah di tubuhnya, yang ternyata dia diperintah Chang Meng untuk menghabisi Liang. Saat Leah pamit ke kamar kecil, Gui mengungkapkan kecurigaannya pada Leah, namun Liang tak menggubrisnya dan pergi. Dan Leah yang masih berada di kamar kecil meminum sebuah obat. Tak lama, Gui membuka pintu. Liang menghampiri mereka berdua dan mendapati Gui yang sudah terkapar lemas diracuni Leah. Di tengah pertarungan, Gui berusaha untuk menetralisir racun tersebut, dan tak lama akhirnya tubuhnya pun dapat bergerak kembali. Setelah Leah mulai lemah, tiba-tiba seorang pria masuk yang ternyata suruhan Chang Meng untuk membantu Leah. Liang dan Gui berhasil kabur, namun tak lama Gui tersadarkan diri akibat racun tersebut. Liang pun membawanya ke rumah sakit. Saat Gui mendapatkan perawatan intensif, kaum yang masih dirawat menanyakan hasil tes DNA pada seorang perawat. Setelah menerima hasilnya yang ternyata DNA mereka cocok. 哎，确定？报告说阿鬼就是小凉粉。谢谢，谢谢。 客气什么呀？回来就好。 Dalam perjalanan pulang, penyakit Liang tiba-tiba kambuh dan merasa bingung sedang berada di mana, bahkan tidak mengenali Gui. Tak lama Chang Meng menghubungi dan menanyakan lokasi Gui, dan mereka dibawa oleh anak buah Chang Meng ke sebuah tempat. Agui! Agui, 你在哪？ Chang Meng diam-diam memberikan pisau. Gui merasa ragu untuk menghabisinya dan mengatakan bahwa selama ini dia bukan anak yang dicari Liang. Liang kembali teringat hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Gui bukan anaknya. Namun Liang tetap mengatakan bahwa Gui adalah anaknya. Akibat luka tersebut, Liang pun akhirnya pingsan. Chang Meng menyuruh Bang Wen untuk segera mengubur Liang hidup-hidup. Setelah Gui pergi, Chang Meng menyuruh anak buahnya untuk membuang pisau tersebut di tempat yang mudah ditemukan oleh polisi. Gui dihantui rasa bersalah dan kembali teringat akan kebaikan Liang padanya. Dia meminta supir putar balik untuk menyelamatkan Liang.
Gui kembali ke rumah Liang dan tertidur di kamarnya. Hingga keesokan harinya datang petugas untuk menangkapnya karena terbukti telah menghilangkan nyawa seseorang. Saat Gui akan diborgol, tiba-tiba Liang muncul dari dalam rumah. Namun petugas tetap akan membawa Gui ke kantor untuk penyelidikan. Bang Wen muncul dan mencegahnya. Ternyata dia adalah anggota polisi yang menyamar masuk ke dalam geng Qianglong dan mendekati Gui untuk mendapatkan beberapa bukti mengenai keterlibatannya dengan bisnis ilegal. Dia menjelaskan beberapa kali berhasil menyelamatkan Liang dan menjelaskan bahwa Liang adalah ibu Gui. Bang Wen memintanya untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian mengungkap kejahatan Chang Meng. Mendengar kisah hidup ibunya, Gui merasa menyesal karena telah berusaha menghabisinya. Dia pun pamit pergi dan memberikan beberapa lembar uang sebagai permintaan maaf. 这老梁是你妈妈这事情，我真的没骗你。亲子鉴定，你们警察讲的话，你欺负我瞎呀？阿飞啊，不，老梁没死，长毛不会放过你。要我出卖老大，当个叛徒，一定要带梁姐去一个安全的地方。你答应我。 你妈妈就是我妈妈，你放心，我们是兄弟。 Gui menemui Chang Meng dan memberinya pijatan, mencoba membujuk untuk menghentikan rencana balas dendamnya. Namun Chang Meng tidak terima dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Gui. 被暴力损伤，不导致顺你的脊椎骨已经被我移了位了。 你还来的话，我怕你受不了。 Liang yang berada di kantor polisi tak sengaja mendengar percakapan mereka yang mengatakan bahwa Gui mungkin sedang berada di rumah Chang Meng. Saat dia dijaga oleh beberapa petugas, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Ingatannya kembali ke masa lalu yang menyedihkan dan memicu rasa ketakutan. Gui tersadarkan diri akibat senapan listrik dan dimasukkan ke kantong plastik besar untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba Liang muncul dengan membawa pedang legendarisnya. Pedang yang tersangkut menyebabkan ruangan menjadi gelap. Liang pun berusaha menyelamatkan Gui dan memasukkan jarum pada saraf tertentu hingga Gui sadar dari pingsannya. Tak lama mereka kembali diserang. Liang menyiramkan sebuah cairan ke mata Liang hingga tak bisa melihat. Dengan insting, mereka berdua menggunakan strategi untuk melawan.梁姐，你在哪儿？小凉粉，梁姐，没有老太婆给你当眼睛。 小凉粉，
Penglihatan Liang mulai kembali. Wei mengatakan bahwa lebih baik Liang melupakan Liang Pen karena telah berubah dan tidak pantas menjadi anaknya. Liang kesal dan mencari Chang Meng. Gui mencoba menghentikan Liang saat akan menghabisi Chang Meng dan mengatakan tak ingin ibunya kembali masuk penjara. Dia hanya ingin melanjutkan hidup bersama ibunya dan kembali ke jalan yang benar. 知不知道我多辛苦才找到一个属于我的家？你不可以再，着我的手，我永远不会放手。你以后都不会放开我。我不会再为我人卖秘密，把他交给警察吧。这是你教我的。耶！ Gui ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena terlibat dalam kasus bersama geng Qianglong. Namun dia akan mendapat keringanan hukuman karena bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan Chang Meng. Dan kisah film pun selesai. 3 years for testifying